Halo Virgo, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untukmu. Yang pertama adalah karir, bisnis, peruntungan untuk Virgo ya. Kartu yang keluar adalah Temperance. Temperance ini menunjukkan orang yang menuangkan air ke tempat air yang sudah penuh, otomatis segala sesuatu yang over gitu ya, berlebihan, biasanya bukan cuman merugikan diri kita sendiri, tapi juga melelahkan dan nggak ada hasilnya, dalam arti sia-sia gitu. Kalau orang perlunya 10, kita kasih 15, ya 5-nya bisa dibuang, istilahnya seperti itu. Jadi kartu Temperance mengingatkan kita bahwa alokasikan energi kita, tenaga, perhatian gitu ya, fokus kita ke hal-hal yang benar-benar penting sesuai dengan proporsinya. Dalam hal pekerjaan, mungkin kamu udah kerja keras, tapi mungkin network kamu kurang ditambah. Atau mungkin kamu kebanyakan networking gitu ya sama orang-orang, tapi mungkin belum melakukan upaya baru gitu, belum membuka pintu baru untuk pekerjaanmu ataupun bisnismu gitu. Kalau segala sesuatunya bisa diseimbangkan gitu ya, segala hal dalam karir kamu gitu ya, entah dengan nambah skill baru, nambah network baru, menjaga network yang lama, bekerja keras di hal yang sedang diupayakan, maka itu akan jauh lebih baik dibanding kita terus nuang-nuangin ke tempat yang udah penuh. Lalu untuk percintaannya Virgo, kartu yang keluar adalah kartu The Hangman. Ketika kartu The Hangman keluar, ini menunjukkan orang yang sedang digantung terbalik di bawah air. Ini adalah situasi yang pelik ya, karena ibaratnya orang diikat di bawah air, situasi yang tidak menyenangkan gitu. Dalam hal percintaan, ibaratnya bukan saat yang terbaik untuk membuat sebuah keputusan yang besar gitu. Paling bagus adalah survive aja dulu, jalanin aja dulu, lihat ke depannya seperti apa gitu. Karena kalau kartu The Hangman keluar, kita lagi diikat nih, terus kita maksa, pokoknya saya harus begini, saya harus berusaha lebih keras lagi gitu ya, saya harus ABCD gitu. Tapi arusnya lagi ngelawan, kita lagi ngelawan arus, maka kita nggak akan sampai kemana-mana, justru bikin capek sendiri gitu. Yang paling bagus bisa kita lakukan dengan posisi The Hangman ini adalah kita mereview langkah-langkah kita, pilihan-pilihan kita yang sudah membuat kita berada di titik ini gitu. Mengingat-ingat masa lalu nggak berarti bahwa kita menyesali masa lalu atau hidup di masa lalu, enggak. Mengingat-ingat masa lalu ini bikin kita sadar bahwa dengan perspektif yang kita miliki sekarang, di masa lalu itu sepatutnya saya bertindak seperti apa ya, agar di masa depan saya tidak mengulangi hal yang sama dan tidak sampai di tempat di mana saya digantung terbalik sekarang. Contohnya seperti itu gitu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk merefleksikan hidup gitu ya, itu adalah hal yang bagus, itu adalah pelajaran yang berharga. Karena itu kartu The Hangman ini menunjukkan masa-masa yang berharga di mana kamu dengan dirimu sendiri itu fokus untuk meningkatkan kualitas dirimu sendiri, agar hubungan percintaanmu pun semakin bagus. Lalu, kartu nasihat yang diberikan untuk Virgo, kartu yang keluar adalah kartu Death ataupun transformasi. Kartu Death, perubahan dari terang ke gelap ataupun gelap ke terang, ini menunjukkan transformasi yang cukup besar, yang drastis. Kalau saya seperti mungkin kawan-kawan udah ada yang tahu ya, biasanya saya suka istilahnya ini adalah dari ulat kepompong kupu-kupu. Fase di kepompong ini nggak enak banget gitu, bahkan orang suka nyebut ini adalah hukuman, berasa kayak lagi dihukum berat, atau aduh susah banget madam sampai kayak mau meninggoy gitu ya. Padahal setelah lewat kepompong kan nanti bakal jadi kupu-kupu, bisa terbang lepas ya, bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Namun kartu nasihat Death transformasi ini sebenarnya mengingatkan dirimu untuk menyadari kapan saatnya untuk berubah gitu. Dalam hal pekerjaan, dalam hal percintaan gitu ya. Berubah ini nggak berarti misalnya, wah tandanya saya harus ngubah pacar saya dong, saya harus ganti pacar madam. Nggak selamanya seperti itu. Berubah itu bisa jadi dari dalam diri kita sendiri. Mungkin kemarin-kemarin kita terlalu take things for granted gitu ya, sama pasangan kita anggap ya 4L, lu lagi gitu, kurang ngehargain. Kita bisa belajar berubah untuk lebih menghargai dia, atau berubah untuk lebih menghargai diri kita sendiri gitu. Kita tahu apa yang pantas kita dapatkan gitu ya. Kita cari orang yang benar-benar bagus, baik, sayang dan cinta sama kita, sama seperti kita, seperti itu ke mereka. So, kartu Death transformasi ini adalah perubahan suatu hal yang baru gitu,
yang tentu saja semoga bisa membuat dirimu menjadi lebih baik lagi, baik dari sisi finansial ataupun dalam hubungan personal ataupun relationship percintaan ya gitu. Always focus on better feelings. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Bantu saya dengan cara diklik like-nya, beneran diklik, subscribe, share, dan juga komen.